Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feralia Salsabila Dawayu, NIM D222020038080 dari kelas 226. Jadi saya akan menyebutkan macam histologi dari sistem digestif pada tubuh manusia. Yang pertama, lapisan mukosa. Lapisan mukosa selaput lendir adalah lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Lapisan mukosa terdiri atas epitel pembatas, lamina propria, yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh kapiler dan limfe, dan sel-sel otot polos. Terkadang mengandung kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Yang ketiga ada muscularis mucosa. Selanjutnya ada submukosa. Submukosa adalah lapisan tipis dari jaringan di berbagai organ dari pencernaan, pernapasan, dan urogenital traktat. Submukosa adalah lapisan jaringan ikat pada tidak teratur yang mendukung mukos dan bergabung dengan lapisan otot. Sebagian besar otot polos atasnya serat berjalan melingkar di dalam lapisan otot longitudinal. Submukosa terdiri dari jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe. Plexus saraf submukosa yang juga dinamakan Meissner dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Kemudian ada muscularis atau lapisan otot. Muscularis adalah lapisan otot yang membantu perut dalam pencernaan mekanis. Lapisan ini dibagi menjadi 3 lapisan otot, yakni otot melingkar, memanjang, dan menyerong. Muscularis tersusun dari sel-sel otot polos yang berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam dekat lumen, umumnya tersusun melingkar sirkular. Kemudian ada sublapisan luar, kebanyakan memanjang atau longitudinal. Yang selanjutnya ada kumpulan saraf yang disebut plexus mesenteric atau Auerbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. Dan ada pembuluh darah dan limfe. Selanjutnya ada serosa. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Yang kedua ada epitel kepeng selapis atau mesotel. Selanjutnya ada 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri, virus, protozoa, atau parasit. Yang pertama ada gastroenteritis. Gastroenteritis merupakan penyakit infeksi yang menyerang lambung usus. Penyakit ini dikenal juga sebagai flu perut dan muntaber. Semua orang dapat mengalaminya, tapi anak yang berusia di bawah 5 tahun lebih rentan. Penyebab gastroenteritis disebabkan oleh bakteri Campylobacter bacterium, parasit Entamoeba histolytica, dan Cryptosporidium. Dan penyebab utama flu perut adalah rotavirus dan norovirus. Gejala utama gastroenteritis yaitu diare, demam, mual atau muntah, sakit perut, sakit kepala, dan berkurangnya nafsu makan. Yang selanjutnya ada penanganan. Langkah penanganan utama gastroenteritis ada memperbanyak konsumsi air putih dan makan makanan bernutrisi, dari mengkonsumsi susu, yogurt, kopi, alkohol, keju, hindari makanan pedas, berserat tinggi, atau tinggi lemak. Kemudian ada diare. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Penyebabnya jika disebabkan oleh bakteri ada bakteri E. coli, Campylobacter, Clostridium difficile, dan Salmonella atau Shigella. Gejala diare adalah nyeri perut, feses lunak atau encer, dan BAB lebih sering. Hal ini mengakibatkan penderita kehilangan cairan tubuh dan dehidrasi. Untuk penanganan diare, yaitu menggunakan daun jambu biji atau minum obat diare. Penyebab lainnya sesuai kondisi, yaitu ada intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, alergi makanan, penyakit usus, efek samping dari obat-obatan tertentu, radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik, dan pasca operasi batuk empedu. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Pada orang dewasa, pneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah yang mengakibatkan penderita sulit bernapas. Penyebabnya ada SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 adalah salah satu virus yang menyebabkan pneumonia. Pneumonia akibat COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi berbahaya. Salah satunya adalah acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Pneumonia juga bisa muncul beserta penyakit paru-paru lain, misalnya TB paru. Gejala pneumonia yaitu batuk, demam, sesak napas, menggigil, dan kelelahan. Untuk pengobatan pneumonia disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari kondisi yang dialami. Salah satunya ada pneumonia disebabkan infeksi bakteri ditangani dengan pemberian antibiotik, dan jika pasien sulit bernapas, maka dokter akan memberikan oksigen tambahan atau memasang alat bantu napas atau ventilator.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.